sudah hadir. Kita persilahkan ya, Pak Budi dan Pak Elcid akan membekali kita semuanya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Marino. Ya, selamat pagi Tubuh Kristus. Kita akan sama-sama belajar satu topik yang seringkali disalahartikan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya dan gereja Tuhan ya, tentang menghakimi ya. Dan seringkali kita pakai ayat jangan menghakimi ini untuk kita membela diri ya. Jangan menghakimi dong ya. Kalau ada orang yang negur kita ya, atau mengatakan kesalahan kita langsung punya tameng ya, perisai untuk menolak membela diri. Nah ini bahaya saudara, karena kita justru diminta Tuhan untuk akuntabilitas dan saling menjaga sebagai keluarga rohani, sebagai saudara seiman. Ya, bahkan terjadi juga di dalam keluarga jasmani kita dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, ya kita seringkali ketika ditegur, ya pasti karena keluarga itu kita tidak lagi pakai topeng, kita udah apa adanya, dan orang yang negur kita, saudara kita, keluarga kita pun tidak pakai basa-basi, ya kita bisa aja langsung disemprot, ditegur, ya, dan kita langsung punya senjata. Jangan menghakimi. Nah ini bahaya, saudara. Ya saya mau kita sama-sama belajar, dan kalau ada yang mau bertanya, ya bebas saja kita mau berinteraksi. Justru saya mau saudara lebih aktif, ya bertanya, dan sampai saudara memahami, bisa mentaati kebenaran ini. Amin. Ya, kita langsung lihat saja di ayat yang pertama dari Matius 7 ya, Matius 7 ayat pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi sekali lagi, kata jangan kamu menghakimi ini bukan berarti kita tidak boleh menilai, mengevaluasi atau menasihati. Ya justru kita harus menilai, mengevaluasi, menasihati dirimu sendiri dan orang lain ya. Bahkan bisa saja sampai menegur kesalahan orang ya. Karena di Yohanes 7:24 ayat yang lain dikatakan, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi di sini jelas-jelas sekali adalah dikatakan kalau jangan menghakimi ini konteksnya jangan menurut apa yang nampak atau sekilas pandang atau asumsi subjektif ya, like dislike. Jadi kalau orangnya kita udah cenderung nggak suka, kita cenderung kritis ya, dan bahkan nyerang terus. Tapi kalau orangnya memang teman kita, geng kita, komunitas kita banyak cincai katanya ya, sehingga kita bisa aja subjektif, kendor ya. Tapi katanya hakimilah dengan adil. Kalau menghakimi itu harus benar, harus objektif. Jangan ada perbedaan satu dengan yang lain. Karena standarnya adil itu benar, firman. Ya, jadi bukan standarnya menurut pandangan masing-masing, tapi menurut kebenaran. Itu firman. Jadi sekali lagi kita diminta bertanggung jawab untuk mengevaluasi, menasihati saudara kita. Ya, inilah perintah Tuhan. Oke. Nah, jadi saudara harus benar-benar paham ya perintah ini. Kemudian kita bisa melihat bahwa di dalam sebagai gereja, keluarga rohani, termasuk juga kita di dalam keluarga jasmani, kita harus mempraktekkan kasih dan kebenaran ini, ya saudara, yang disebut disiplin gereja. Artinya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi kita diperintahkan ya, tegurlah, itu perintah ya, untuk menjaga saudara kita jangan sampai jatuh dosa lebih dalam lagi dan bahkan lambat bertobat, bahkan terseret sampai masuk jurang ya, sampai kemudian murtad. Karena apa? Nggak ada yang ingatkan, nggak ada yang jaga, ya dia ditipu iblis, dijebak oleh dosa. Dan akhirnya dia jauh dari Tuhan. Ya, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jadi tujuannya menegur adalah untuk mendapatnya kembali. Ini penting, saudara. Tidak untuk menghancurkan, tidak untuk membuang, ya, tapi untuk memulihkan, mempertobatkan kembali.
Jadi Tuhan berikan tanggung jawab. Memang Roh Kudus ada di hati saudara kita, tetapi kalau dia sudah begitu hati nuraninya tumpul, begitu keras kepala, keras hati, bebal, dia sudah nggak dengar suara Roh Kudus, sudah memadamkan roh, mendukakan roh. Ya, kita sebagai orang yang seiman, kita harus menjaga saudara kita, ya. Bahkan dikatakan di Amsal, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi benar-benar Tuhan mau kita ini kasihnya nyata, ya, bukan kasih yang tersembunyi. Ya, seringkali orang bilang kasih-kasih, tapi sebetulnya pembiaran, saudara. Karena kita cuek, kita sungkan, itu kasih yang palsu. Ya, karena apa? Nggak ada buktinya orang yang kau kasihi jatuh, kau biarkan. Berarti itu kau tidak bertanggung jawab, kata Tuhan. Ya, kita seringkali kompromi atau tolerannya kebablasan, ya. Makanya kita ini harus patokannya bukan perasaan, tetapi kebenaran. Ya, jadi kalau main perasaan terus subjektif. Tapi kalau kebenaran itu objektif, berlaku kepada siapapun sama, ya. Tidak ada perbedaan, saudara. Karena patokannya adalah Tuhan dan firman-Nya, ya, bukan perasaan manusia. Ya, makanya orang sungkan ini sebetulnya orang yang egois. Kenapa? Dia dengan ukuran dia nggak mau repot, nggak mau nanti disalahkan. Nah, ini bahaya, saudara. Kita harusnya justru berani, ya, keluar dari zona nyaman kita dan kita panggil dia pribadi, empat mata. Nah, inilah yang disebut menghakimi dengan adil, saudara, ya, menilai, menasihati, dan akhirnya membawa dia bertobat kepada Tuhan, ya. Dan sebenarnya ada tahapan-tahapannya, tapi kita belajar prinsipnya pada hari ini, ya. Lalu kita belajar juga bahwa di dalam ayat yang Matius pasal ke-7 ayat 3 dan 4, Tuhan lanjutkan, ya. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Jadi Tuhan kasih ekstrim, ya, perumpamaan. Kalau kamu lihat selumbar ini adalah serbuk gergaji, ya. Jadi yang begitu kecilnya, tapi kalau masuk ke mata ya ganggu sekali. Memang ada selumbar di mata saudara kita. Tapi kalau di dalam mata kita ada balok, balok ini apa? Ya, sikap menghakimi itu jadi balok. Kamu tidak bisa melihat dengan benar, bahkan balok ini membutakan engkau. Ya, kalau kita punya balok, bayangin gambar ini, kita tidak bisa lihat apa-apa, bukan bagaimana ngeluarin selumbar, ya. Kita tidak bisa lihat siapapun, ya. Kita bisa nabrak, ya. Makanya banyak orang ini tidak sadar dia ini sudah ada balok. Jadi dia nggak bisa lihat yang sebenarnya. Dia menyerang orang, ya, dengan sikap yang sombong, ya. Inilah balok, ya. Jadi orang seringkali punya praktek standar ganda. Kalau ke luar tajam betul, tapi kalau ke diri sendiri tumpul, ya, dia bisa tutupi kelemahannya, tapi justru dia dengan lihat kelemahan yang sama dia nembak keluar. Bahkan mungkin dia ingin membela diri, orang lain juga banyak kok, saya mah nggak seberapa. Nah, itulah maksudnya standar ganda. Kalau keluar tajam, ke diri sendiri tumpul, malah dia cari korban di luar untuk bisa membuat dirinya maklum terhadap dosanya sendiri, kelemahannya sendiri. Jadi dia mau nyerang orang lain juga sama sebetulnya kayak saya. Orang lain bahkan lebih dahsyat jahatnya. Oh, saya mah nggak seberapa, saya masalahnya cuma kecil, orang lain lebih banyak. Nah, ini orang yang menghakimi dengan salah, ya, standar ganda. Jadi sebetulnya kesombongan, ya, dan kita berfokus hanya mencari kesalahan orang untuk memuaskan diri. Ya, jadi kita bisa merasa ya kita jauh lebih benar dibanding yang lain. Nah, inilah sikap yang salah di hadapan Tuhan. Tapi harusnya kita rendah hati, lemah lembut untuk memulihkan orang, ya, bukan membela diri dari rasa bersalah kita. Makanya solusi yang Tuhan berikan di ayat yang kelimanya adalah, hai orang munafik, keluarkan dahulu, ya, balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi solusinya adalah ngaca dulu, ya, solusinya evaluasi dulu. Jadi kita mau dengan rendah hati tulus
ketika melihat ada orang lain salah, kita punya kesalahan yang sama nggak? Kalau ada, ya kamu punya balok, kamu punya ada problem yang sama, bertobatlah dulu. Ya, kita harus beresin dulu di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan adalah dirimu, itu penting. Jangan sampai kita kepo, ya nyerang-nyerang orang, padahal diri kita nggak bertobat. Makanya disebut munafik. Ya, kita harus evaluasi dulu, bertobat dulu. Makanya Tuhan ingin diri kita dulu beres di hadapan Tuhan, maka kau diurapi untuk bisa menolong saudaramu yang lain. Jadi sekali lagi, mari di hadapan Tuhan kita selalu refleksi diri, evaluasi diri. Nah, inilah yang penting. Maka dengan demikian engkau punya kasih yang tulus ketika melihat kesalahan saudaramu. Engkau bisa memahami, engkau pernah di posisi itu, dan engkau sudah bertobat. Sekarang engkau yang bertobat, menolong saudaramu yang punya dosa yang sama, supaya dia bertobat. Ya, sekali lagi, inilah yang disebut ngaca dulu. Ya, saya mau kita sebelum kasih ke Pak Elcid, ya, saya mau kita berinteraksi dulu. Nanti Pak Elcid akan melanjutkan dengan berbagai bentuk menghakimi lebih detail. Ya, saya mau kita bertanya. Silakan Pak Marino. Ya, saudara-saudaraku, silakan mungkin ada yang mau bertanya ya. Kita bisa berinteraksi langsung ya. Kita bisa terus belajar ya. Kita boleh bertanya kepada Pak Budiman maupun Pak Elcid. Yang saya tangkap ya Pak ya, bahwa ngaca dulu itu artinya pemberesan hati dulu. Pemberesan hati. Yang dimana yang orang tua saya selalu mengingatkan, istilahnya itu siusim kiasiang, artinya pengendalian diri itu sangat penting ya, dan melakukan kebaikan, kasih itu. Nah, kita bisa ngaca dulu itu artinya ke dalam diri kita dulu, Pak. Saya belajar ya dalam kehidupan ini kadang betul yang seperti Bapak sampaikan ya, terkadang lebih suka menghakimi dulu tanpa menyelami lebih dalam, sehingga kita bisa melakukan tindakan yang keliru berdasarkan perasaan atau logika kita aja. Tapi kalau kita konfirmasi, kita ngaca dulu, kita mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kebenaran itu yang muncul. Karena penghakiman itu milik Tuhan, tapi kita tugasnya mengingatkan untuk senantiasa mempraktikkan apa yang Tuhan ingatkan kepada kita. Makasih Pak Budi, silakan teman-teman. Belum ada mungkin. Iya, saya. Ya, silakan Pak Leo dari Bulukumba. Iya, Kak Budi, makasih untuk. Sorry, Kak Budi nggak buka kamera nih. Nggak apa-apa. Ya, Kak Budi, ya saya ingin tanyakan, kita kan orang yang banyak mungkin belum tahu kebenaran gitu, Kak Budi. Ya kan, sebagai orang yang lahir baru lah, atau pribadi-pribadi yang tidak merenungkan firman Tuhan, umpamanya segitu, Kak Budi. Tetapi ketika kita melihat hal-hal yang tidak benar itu, menurut pikiran kita, menurut umumnya, pemikiran umum bahwa itu nggak benar, tapi terjadi di dalam suatu komunitas orang percaya gitu, Kak. Iya kan? Jadi dia sebelum mengerti kebenaran, tetapi dia melihat sesuatu yang tidak benar gitu. Nah, ini kan sulit untuk menegur orang yang mengerti kebenaran tapi tidak melakukannya, Kak Budi. Seperti tadi alasan itu, jangan menghakimi. Nah, udah tahu ayat gitu, Kak Budi. Nah, orang seperti ini gimana, Kak Budi gitu? Karena dia kan yang harusnya memberikan keteladanan, tetapi orang yang belum mengerti kebenaran ini melihat hal-hal itu kan repot gitu, Kak Budi. Nggak bisa menegur. Mau menegur dituding lagi gitu. Ya seperti Kak Budi sampaikan tadi. Nah, itu yang saya ingin tanyakan, gimana tuh Kak Budi yang menghadapi orang seperti itu? Oke, ya ini mungkin pertanyaan bagus ya, karena seringkali terjadi dalam kehidupan kita bergereja ya. Justru kalau orang yang masih bayi rohani belum taat, kita jauh lebih bisa mengerti karena dia belum tahu kebenaran, betul ya.
Jadi belum tahu, pantesan dia masih belum bisa mentaati sepenuhnya. Ketika tahu, ya itulah reaksinya, mestinya dia taat. Tetapi banyak orang yang justru orang lama, orang sudah melayani, tapi dia tidak taat. Dia tahu firman, dia bahkan sudah pelayan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman. Nah, itu kebanyakan yang terjadi dalam lingkungan waktu Yesus hidup, yaitu para kelompok ahli Taurat. Yaitu apal itu Taurat. Ya, jadi bahkan benar-benar mengajar kemana-mana itu ya Taurat. Tapi hidupnya benar-benar munafik. Nah, kemunafikan itulah problem gereja terbesar. Ya, dari kemunafikan itu ya nggak ada bedanya, duniawi juga sebetulnya hidupnya ya. Dia tutupin dengan titelnya, statusnya, dengan pelayanannya. Ini yang gawat ini saudara. Makanya orang jadi syak. Kalau sudah makin kenal lebih dalam, waduh kaget dia. Waduh, hamba Tuhan kok begini, pelayan Tuhan begini. Nah, ini yang terjadi saudara. Makanya saya percaya yang disebut rohani bukan orang tahu firman, Pak Leo. Yang disebut rohani adalah orang yang taat firman. Jadi orang berohani orang taat, bukan orang tahu. Tahu mah bisa aja dia suka baca, belajar, memang udah lama ya. Tahu lah ya firman. Tapi kalau nggak taat, tanda kutip ya nggak rohani. Jadi agamawi ya. Saya pernah khotbahkan itu ya, rohani versus agamawi itu. Jadi makanya kita yang rohani, walaupun baru bertobat, tapi memang kita taat, kita jauh lebih rohani sebetulnya di hadapan Tuhan daripada orang yang sudah banyak tahu firman nggak taat. Jadi sekali lagi jangan merasa minder kalau memang kita ini masih lebih baru ya, lebih junior ya di dalam gereja, tapi karena kita taat firman, Tuhan pakai. Murid-murid Yesus kan orang baru dibanding ahli Taurat yang jauh lebih senior. Tetapi Yesus percaya sama murid-muridnya lebih daripada ahli Taurat itu. Jadi sekali lagi jangan ukur dari titel status ya atau pengetahuan firman, tapi Tuhan ukur dari hati kita mengasihi dan mentaati firman. Jadi Pak Leo, kalau kita masih kita diberi kesempatan melihat saudara yang kita cintai itu melanggar firman, ya kalau kita mengasihi saudara kita minta hikmat, gimana caranya dengan kasih kita bicara baik-baik untuk mengingatkan dia. Dengan bertanya biasanya Pak Leo. Jadi nggak langsung nembak ya. Kita bertanya, kalau dia dipakai, Roh Kudus pakai pertanyaan kita untuk menegur dia, menasihatkan dia, mengingatkan dia. Dia bertobat, wah itu puji Tuhan Pak Leo. Jadi yang penting jangan minder, walaupun masih lebih junior, bayi rohani, tapi kita punya kasih yang nyata. Nah itu Pak Leo. Ya. Semua orang mau, itu kembali haknya dia ya, mau bela diri ya, dia ini urusan sama Tuhan Pak Leo. Iya, iya. Nggak usah pusing Pak Leo. Iya, iya. Gimana Pak Leo? Oke Pak. Iya, setuju Kak Budi. Iya, iya, thank you. Oke, ada yang lain? Silakan. Pakai chat boleh. Buka mic-nya langsung boleh, silakan. Mungkin kau pernah yang dihakimi ya. Mungkin ada kasus nggak Bapak Ibu? Saya ingin, tadi kan kasus Pak Leo, mungkin merasa lebih baru, tapi melihat orang yang lebih lama dalam Tuhan kok nggak taat ya. Tapi ada kasus nggak Bapak Ibu dihakimi? Dengan kasus tertentu bisa angkat untuk kita bisa diskusikan ya. Dan kita bisa menang. Ada? Oke, Ibu Naroma silakan. Terima kasih Pak Budi untuk kesempatannya ya. Ini tadi ditanya apakah pernah menghadapi hal seperti ini. Ini saat ini sedang menghadapi Pak secara real ya. Jadi di dalam satu pelayanan itu ya puji Tuhan kita kan saya sama suami kan ketika kenal sama Koramdeo, kompak, kehidupan kami tuh banyak sekali diubahkan. Secara keluarga, secara persekutuan tuh banyak sekali yang Tuhan korek gitu, jadi hal yang buruk yang kita nggak pernah sadar, yang lalu itu Tuhan bongkar semuanya. Nah, puji Tuhan ketika kita kembali ke pelayanan kita yang lokal di sini, itu banyak sekali kita ketemu ya, maksudnya beda-beda pemahaman, ketemu dengan berbagai macam orang. Nah, ketika kita mau mempraktekkan hal-hal yang kita udah dapat gitu ya di dalam Koramdeo, dalam kompak, tentunya itu pasti terjadi apa ya, Pak Budi kalau mau dibilang perbedaan pendapat gitu.
Jadi yang senior ini justru seperti istilahnya membuli bahkan menekan gitu, jangan sampai maksudnya hal-hal yang baru yang dari Tuhan ini nyebar gitu. Nah, pada saat itu saya merasakan banget gitu Pak Budi di dalam pelayanan ya, bahwa tantangan itu kuat sekali gitu. Ketika kita mau menyebarkan yang baik, pasti yang nggak baik itu berusaha menekan ya. Ini saya dapat dari senior tentunya yang saya merasa kok sudah lebih lama jauh mungkin istilahnya mama saya gitu ya, udah memang layak untuk menjadi ibu gitu, mengibui, tapi justru melakukan hal yang tidak pantas gitu, seperti membuli, terus kata-katanya kasar, katanya nggak enak gitu. Seperti itu sih Pak Budi. Tapi betul-betul waktu pagi tadi waktu saya saat teduh, kan hari ini kita sama-sama kan saat teduhnya dari Matius 21 ayat 28 sampai 32 ya, melakukan dengan kesadaran hati. Pada saat itu hati saya ditur gitu sama Tuhan. Kalau memang saya punya hati yang lemah lembut dan rendah hati, ya orang-orang seperti itu doakan. Jadi betul-betul saya praktekkan itu pagi-pagi. Saya sebut nama orang itu, saya doakan gitu. Pokoknya saya pernah dengar di mana gitu ya, di khotbah di Koram Deo juga, tapi saya lupa siapa yang bawa. Kalau kita betul-betul dijamah Tuhan gitu hati kita, ketika ada orang yang menyakiti kita, doain dia. Memang awal-awalnya tuh jengkel gitu, doain sambil jengkel, tapi lama-lama sampai kita menang gitu, sampai kita menang mendoakan dia sampai betul-betul hati kita tuh nggak ada jengkel lagi, tapi berkat yang kita lepaskan. Itu mungkin yang saya praktekkan ya Pak Budi, mohon topangan doa juga, dan saya terus mau hidup di dalam komunitas, karena di dalam komunitas yang sehat seperti ini, komunitas yang benar, saya terus diajar untuk mempraktekkan kasih, supaya saya bisa mempraktekkan juga di luar komunitas saya gitu, seperti ini. Puji Tuhan, terima kasih Pak Budi. Amin, amin. Selamat Ibu bergabung dalam penderitaan yang sama seperti saya, seperti Yesus alami ya. Sama Bu ya. Kita justru pasti semua orang alami lah ya, tekanan dari justru orang-orang yang seharusnya lebih dewasa dan lebih bisa jadi teladan, tapi kan nggak tentu ya. Bahkan justru mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang justru orang seperti belum bertobat ya. Nah, juga termasuk dalam di keluarga mungkin ada yang lebih berotoritas, yang harusnya jadi contoh, bisa saja malah justru yang menekan kita. Ya, itu suatu pengalaman yang banyak dialami ya. Ya, tapi memang judulnya cuma satu sih Bu. Kalau kita masih luka, maka justru orangnya nggak berubah-berubah. Ya, tapi ketika kita bisa merespon dengan kasih, maka tiba-tiba Tuhan yang jamah hati orang itu. Ya, jadi Tuhan mau berperkara dengan kita lewat orang sulit itu. Ya, tujuannya untuk kita evaluasi diri. Kita beresin hati dulu, murni, tak bersyarat kasih kita kepada dia. Ya, dengan tidak bersyarat artinya kalau dia pun masih belum berubah, saya mau mengasihi dia dengan satu arah, tak bersyarat. Nah, ini yang penting sampai kita menang. Maka tiba-tiba Tuhan yang ambil alih dan Tuhan yang bekerja mengubah hati orang. Itu, terima kasih. Ya, mungkin saya lanjutkan ke Pak Elcid ya supaya kita lengkapi kebenaran. Silakan Pak Elcid. Ya, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saya ajak waktu kita membahas tentang ini, setiap kita bertanya kepada diri sendiri, Saudara. Ya, dari 4 kemungkinan respon ini, respon yang mana yang saya paling lemah? Ya, respon mana yang saya paling sering jatuh, Saudara? Karena 4 jenis respon ini adalah 4 jenis respon yang terjadi sehari-hari, yang terjadi di dalam dinamika kita berinteraksi, baik di keluarga, ya, di komunitas, di lingkungan, baik di tempat kerja, ataupun di pelayanan, dan seterusnya, Saudara. Nah, kenapa kita perlu untuk mengidentifikasi 4 jenis respon ini, yang mana yang saya paling lemah? Karena dengan kita mengidentifikasi, kita menelusuri ya apa
balok yang ada di dalam mata saya. Ya, sesungguhnya ada apa yang jauh di dalam hati saya yang masih perlu saya bereskan. Nah, sekarang saya ajak saudara, kita akan lihat satu persatu. Kenapa kita menghakimi di dalam kemunafikan? Karena firman Tuhan berkata di dalam Galatia 6 ayat yang keempat sampai 5 ini, ya, orang yang menghakimi dengan kemunafikan itu. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ya, orang yang menghakimi dengan munafik, saudara, mendapatkan kenikmatan semu, yaitu berupa rasa nikmat melihat keadaan orang lain yang seolah-olah lebih buruk daripada keadaannya sendiri. Nah, orang yang menghakimi dalam kemunafikan, saudara, ini prakteknya bisa berupa, saudara, ya terang-terangan bisa, saudara, ya di depan orangnya yang melakukan kesalahan, ya, lalu menggunakan standar, ya, tertentu, bahkan bisa pakai ayat, saudara, orang ini salah, orang ini nggak benar, ya. Nah, lalu menekan sedemikian rupa dengan rasa pribadi bahwa saya ini lebih baik daripada dia. Wow. Ya. Ekspresi menghakimi dalam kemunafikan ini juga bisa berupa apa, saudara? Bisa berupa gosip. Ingin orang lain kesalahan-kesalahannya, baik itu benar-benar memang kesalahannya atau masih tanda tanya, ya. Yang dibahas kesalahan itu dengan tipuan yang kita menipu diri sendiri, dengan membahas kesalahan orang lain itu, saya merasa saya ini lebih baik daripada orang lain. Nah, mari saya ajak kita tanya diri sendiri. Apakah saya sering jatuh dalam hal ini? Ya. Kapan terakhir kali saya jatuh dalam hal ini? Ya. Balok di dalam hati. Cek. Seringkali kita sadar setiap kita masuk saya, kita sudah menghakimi dalam kemunafikan tanpa kita sadari. Nah, itu sebabnya mari saya ajak setiap kita evaluasi diri kita. Ya, untuk kita belajar mengeluarkan balok dari mata kita. Jenis yang kedua, saudara, ini adalah jenis orang yang, nah, saudara, di setiap gereja ada, saudara. Yaitu udah orang yang nggak mau ikut campur ini itu, nggak mau pusing ini itu, ya. Pokoknya, dah terserah deh, terserah. Nggak mau ikut terlibat terlalu dalam, saudara. Mau pelayanan juga pelayanan sedikit, ya, saudara. Orangnya serba sedikit, saudara. Ya, ikut ibadah sedikit, nyanyi sedikit, memberi sedikit, saudara. Ya, nggak mau ya berfellowship terlalu dalam, jadi fellowshipnya sedikit, ya.
Nah, tetapi hatinya penuh dengan penghakiman. Ini orang-orang yang rohnya adalah roh independen, saudara. Ya, nggak mau untuk terbuka, nggak mau untuk ya, lebih banyak ya untuk melayani dan dilayani. Ini yang disebut egois oleh firman Tuhan, saudara. Ya, nggak mau. Nah, Suaranya tersendat, Pak Ecit. Iya. Belum keluar. Coba dicek lagi. tes, cek. Ya, udah keluar sekarang. Udah keluar. Udah ya, oke. Nggak ada lagi. Tes. Ya, coba. Halo. Ya, silakan. Tes. Bisa ya, dengar ya. Ya. Baik. Nah, orang yang independen ini, saudara, ya bisa mungkin duduk kalau ibadah tuh duduknya paling belakang, saudara. Ya, kalau diajak, yuk kita fellowship, enggak. Ya, ya. Pokoknya saudara serba membatasi dan cenderung, saudara, untuk nggak mau ikut ini, nggak mau ikut itu, ya. Ya, karena terlanjur, misalnya lahir sebagai keluarga Kristen, ya sudah datang ibadah, ya. Tetapi, saudara, nggak hidup di dalam persekutuan, tidak hidup di dalam komunitas. Nah, Bapak Ibu, saudara, saya ajak untuk kita tanya diri sendiri, apakah saya termasuk jenis yang kedua ini? Ya, atau adakah saudara juga mengenal orang-orang yang jenis kedua ini? Ya, orang-orang yang independen, orang-orang yang tidak terlibat, tidak ya bersekutu di dalam komunitas. Hilang lagi suaranya Pak Elcit. Cek. Ya, bisa dengar? Apa? Bisa. Ya. Bisa? Oke. Ya, baik. Ya, orang yang demikian ini adalah orang yang kalau senang sendiri, kalau susah sendiri, saudara. Kalau stres sendiri, kalau blow on sendiri, saudara. Ya, kasihan. Sebenarnya ya, kasihan orang yang jenis kedua ini. Nah, tetapi saudara, belum tentu orang yang jenis kedua ini hatinya ringan, hatinya itu ya easy going, belum tentu, saudara. Ya, hatinya orang yang demikian ini justru hatinya penuh dengan penghakiman, saudara. Kalau ngelihat si ini kurang begini, yang itu kurang begitu. Ya, yang ini kurang bagus, yang itu kurang baik, ya dia sendiri kurang asem, saudara. Ya, nah, saudara, apakah ya setiap kita tanya diri sendiri ya, apakah saya termasuk orang yang jenis kedua ini? Ya, nah, yang jenis ketiga, saudara, adalah orang yang menghakimi
dalam keangkuhan. Nah, ini banyak sekali terjadi, saudara. Ya, apa maksudnya ini, saudara? Yaitu orang ya, yang belajar mengasihi dengan kasihnya sendiri kepada saudaranya, ya, tetapi tidak mau untuk menegakkan kebenaran, artinya mengasihi tanpa kebenaran. Ya, beberapa kasus terjadi, saudara, karena sekutuan di dalam komunitas, ya baik itu komsel atau kompak, saudara, sudah begitu dekat, ya, sampai kalau ada ya saudara-saudara yang ya bukan berarti selalu nggak boleh pijat ya, saudara ya, tapi ini perginya ke panti pijat plus, saudara. Nah, ini saudara-saudara ini yang ya di dalam Tuhan bukannya menegur, ya, bukannya ya menyampaikan kebenaran, memimpin di jalan yang benar, malah ikut-ikutan, saudara, ke panti pijat plus, ya. Nah, jadi nggak berani gitu untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa? Alasannya, aduh nanti dia tersinggung, nanti hubungan kita jadi rusak. Nah, ini tipuan, saudara. Ya, saya senang sekali dengan kata-kata ini. Sebesar-besarnya resiko kita mengasihi di dalam kebenaran, dengar, saudara, jauh lebih besar resiko kita mengasihi tanpa kebenaran. Karena itu semua akan berakhir, saudara. Ya, saudara hidup di dalam kondisi yang ngambang seperti itu pasti akan berakhir. Pasti akan bubar, saudara. Kenapa? Karena kalau Yesus berkata, kamu tidak dibangun di atas batu, kamu pasti rontok. Pasti akan runtuh. Nah, kenapa? Karena dasarnya pasir. Dasar fellowship kamu, dasar hubungan kamu, pasir. Nah, jadi kalau kamu ya jaga hubungan atas nama jaga hubungan, tetapi tidak ada kebenaran di sana. Nah, saudara, sebenarnya kamu sedang menghakimi dalam keangkuhan. Tanya diri sendiri, saudara. Ya, kapan terakhir kali saya demi jaga hubungan, saya jadi berkompromi dengan dosa. Saya jadi menganulir, ya, saya jadi over tolerance terhadap kesalahan, terhadap dosa, ya. Nah, kan Suaranya hilang lagi, Pak. tes, halo, Oke. tes, Ya, lanjut. ya. Nah, kenapa kita disebut angkuh? Karena, saudara, sebetulnya kita sedang berorientasi kepada kepentingan diri sendiri. Jadi, ya, alasan kita jaga hubungan itu sebetulnya cuma alibi untuk kita sedang menjaga kepentingan diri saya sendiri, untuk saya punya kepentingan, punya teman-teman dekat, untuk saya punya kepentingan, ya, kenyamanan saya dalam berhubungan, ya, dengan teman-teman saya, ya. Itu karena keangkuhan saya sampai saya mengkompromikan kebenaran. Saudara dengar firman Tuhan berkata, ini salah, saudara. Dan inilah ya, yang sering dan banyak sekali terjadi. Kita berkompromi demi hubungan. Ya, nah, saudara, mari saya ajak setiap kita, ya, kita belajar untuk mengasihi dalam kebenaran. Nah, saudara, orang yang mengasihi dalam kebenaran itu ringan, saudara. Ya,
ngomong aja, firman Tuhan ajarkan begini loh, ya, yang benar begini loh, ya, itu bagian saya untuk saya menyampaikan. Pak, nanti kalau dia tersinggung gimana, Pak? Ya, saudara, bagian kita adalah kita sampaikan kebenaran, kita beri teladan hidup dalam kebenaran. Bagian dia, apakah dia tersinggung, apakah dia jadi malah kepahitan, itu adalah urusan dia dengan Tuhan, saudara. Urusan saya dengan Tuhan adalah saya lakukan bagian saya. Itulah belajar mengasihi dalam kebenaran, saudara. Ya, wah Pak, nanti kalau begitu banyak teman-teman yang jadi bisa dikonfrontir Pak dosanya. Nah, memang kita semua harus bertobat, saudara. Ya, kita semua harus bertobat. Jadi, saudara, ya, yang benar adalah kita semua harus bertumbuh di dalam kebenaran. Yesus perintahkan bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, jadi bukan demi kita menjaga hubungan, ya sudah dosanya jalan terus. Wah, itu bahaya sekali, saudara. Ya, nah, jadi saya ajak setiap pribadi, mari ya, ini karena kita di dalam komunitas yang terbatas di MCD ini. Bolehkah saya ajak setiap kita boleh tulis di dalam chat ya. Ya. Dari keempat ini ya, jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4 ya, saudara. Nah, dari keempat ini, saudara, ini kuadran 1 menghakimi dalam kemunafikan. Ini kuadran 2 menghakimi dalam keegoisan. Kuadran 3 menghakimi dalam keangkuhan, dan kuadran 4 mengasihi dalam kebenaran. Nah, saya ajak setiap kita, ya, mari kita uji hati kita, mari kita identifikasi, ya, dari keempat ini yang mana yang saya merasa bahwa saya punya kelemahan. Saya sering jatuh di kuadran yang mana. Nah, jadi setiap kita boleh tulis di chat, saudara. Ya, ini kita komunitas, kita mau saling membangun, kita mau saling terbuka. Ya, keterbukaan adalah awal pemulihan, ya, saudara. Jadi saudara boleh tulis di chat. Ya, saya ya sering jatuh di kuadran 1. Ya, misalnya saya sering jatuh di kuadran 3 atau kuadran 2. Nah, jadi silakan saudara bisa ya berinteraksi, kita bisa responi ya. Boleh saudara tulis di chat. Ya, terima kasih ya, sudah ada yang menulis tuh. Wow, ada yang tulis kuadran 3. Ya, ya ini juga kuadran 3. Baik, selanjutnya seterusnya. Ya, saudara, yang ada kuadran 2 ini ya. Ya. Wow, yang kuadran 4, terima kasih. Ya, nggak apa-apa, saudara yang sudah praktek kuadran 4 bisa jadi ya nanti bagi pengalaman ya. Kuadran 1 ya, ada kuadran 2 ya. Terima kasih untuk keterbukaan kita, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau kita sudah identifikasi, ya, saya ini sering jatuh di kuadran mana. Nah, saudara datang kepada saudara seiman, ya, komunitas sepakat untuk kita terbuka dan untuk kita belajar menggali, mengidentifikasi kenapa saya sering jatuh di kuadran itu, saudara. Ya, supaya nanti kita jadi bisa mengalami kesembuhan. Kita bisa saling mendoakan, ya, saudara. Nah, saya pribadi
pernah mengalami periode yang sering sekali jatuh, saudara, di dalam kuadran yang ya. Nah, saudara, Suara hilang, Pak Ejit. bisa dengar lagi? Ya, ya, boleh, boleh. Oke. Ini saya sampaikan dengan singkat, saudara. Ya. Saya kalau ketemu dengan wanita, banyak kan jenis wanita ya, wanita yang dominan, yang bertipe pemimpin, saudara, mengambil keputusan dengan cepat, ya, yang tegas gitu. Sejak pertama saya ketemu, saya sudah merasa antipati gitu. Nah, saya pernah mengalami, saudara, periode di mana udah saya tahu bahwa saya pasti akan nggak cocok sama tipe perempuan seperti ini. Wow, saudara, ya, mau perempuan ini benar atau salah keputusannya, mau ini perempuan yang ya sebetulnya Tuhan sedang pakai dia gitu ya, pokoknya saya nggak suka. Nah, saudara, ya, pokoknya saya bisa menghakimi dia, saya akan cari kesalahannya, saudara, saya akan korek-korek di mana dia punya kelemahan dan seterusnya. Nah, singkat cerita, saudara, ya, saya nggak ngerti tuh kenapa saya begitu tuh, saudara. Pokoknya kalau ketemu perempuan jenis itu saya nggak suka aja, ya. Nah, sampai singkat cerita Tuhan pakai, ya, salah satu teman komunitas, ya, kompak, untuk saya digali tanya pas saya demi. Suaranya hilang lagi, Pak. Cek, oke, jelas bisa dengar Pak Marino? Ya, ya, jelas, jelas. Ya, oke. Padahal saya sudah ganti bukan dengan WiFi tapi dengan data plan, ya. Oke, semoga bisa lancar seterusnya. Nah, rupanya saudara itu mempengaruhi hidup saya, mempengaruhi hati dan pikiran saya sampai saya dewasa. Ya, begitu dominannya mama saya waktu saya masa kecil sampai itu menjadi trauma dalam hidup saya. Sehingga saya kalau ketemu perempuan dominan, saya jadi nggak suka. Dan itu semua saya terjadi dalam hidup saya tanpa saya sadari, saudara. Ada balok di dalam mata saya. Ya, makanya saya menghakimi orang-orang perempuan yang dominan itu, ya, kalau dia ada buat kesalahan sedikit aja, langsung saya hakimi. Ya, padahal ada balok di dalam mata saya, yaitu trauma saya sendiri, yaitu kepercayaan saya yang salah akan perempuan dominan, saudara. Sampai, ya, singkat cerita, saya didoakan, Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan memulihkan saya. Ya, saya dibawa kepada masa kecil saya untuk saya mengampuni mama saya sendiri, saudara. Untuk saya melepaskan pengampunan atas apa yang mama saya sudah perbuat. Ya, dan hari ini mama saya sudah almarhumah, ya, saudara, dipanggil Tuhan. Nah, tapi sebelum mama saya dipanggil Tuhan, kami sudah lakukan pemberesan, saudara. Dan Tuhan menyembuhkan saya. Tuhan memulihkan saya total. Jadi sekarang saya kalau ketemu perempuan dominan, saudara, ya, sudah nggak ada lagi rasa tidak suka itu, saudara. Sudah
nggak ada lagi rasa negatif itu. Ya, saya jadi bisa melihat dengan jelas karena oleh kasih karunia Tuhan, ya, balok yang ada di dalam mata saya itu, ya, sudah keluar dari mata saya. Nah, jadi penting sekali, saudara, untuk kita mengidentifikasi kenapa ya saya jatuh di kuadran pertama ini ya. Kenapa ya saya sering jatuh di kuadran ketiga ini ya? Nah, saudara, mari saya ajak untuk kita datangi saudara kita atau kakak rohani atau teman komunitas kita untuk kita boleh saling melayani dan saling mendoakan. Baik, sampai di sini saudara, ya, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Elcid ya. Jadi kita dapat ini paket komplit bahasa saya ya, di mana kita ngaca dulu, terus kemudian kita dalam 4 hal itu kita terus belajar ya, mengasihi, dan di dalam kebenaran itu kita harus cek dulu. Jadi medical check up-nya itu istilahnya total medical check up hati ya Pak ya, Pak Elcid ya. Jadi totalitas tanpa batas. Jadi jadi kita punya hati itu harus dibereskan dulu sehingga tumbuh ya, tumbuh hal-hal yang memang harus kita lakukan seperti gaya hidup di dalam kebenaran kasih itu. Karena dosa adalah dosa bukan sekedar suatu masalah. Jadi bukan no excuse lagi kita di dalam kasih dan kebenaran itu. Itu yang saya dapat ya. Silakan mungkin kawan-kawan yang mau bertanya langsung saja ya, kita berinteraksi ya. Ya, saya ya Ibu Susi. Saya mau curhat. Memang kita sering mendapetin pemimpin tapi karakternya nggak seperti yang kita belajar gitu ya. Tapi kan hati kita tuh bukannya yang timbul di hati kita tuh bukannya ketika iri, bukannya apa, tapi kita merasa aduh malu gitu. Kita merasa malu, kita merasa risih, merasa takut, merasa kasihan kan menghadapi orang seperti itu. Bukannya katanya kita mau menjatuhkan dia, bukannya kita mau memalukan dia gitu. Tapi kita tuh rasanya, aduh kamu kok begini, udah kan Tuhan tuh maha baik gitu kan. Apalagi kalau ketemu dia kena masalah gitu ya. Terus kan kita jadi udah tahu sebabnya ini, kamu begini. Tapi karena dia pemimpin, terus dia kan nggak bisa menerima pendapat dari kita kan jemaat biasa. Iya, apalagi kalau yang orangnya sombong, anggap gue lebih rohani, gue pemimpin gitu kan. Tapi kita kan merasa, aduh, rasanya takut, kita rasanya malu, risih gitu. Terus kita merasa menjengah gitu melihat pemimpin lagaknya masih seperti kayak orang belum mengenal Allah gitu, masih munafik, masih pura-pura gitu kan. Kita jadinya ya udah diam dah gitu kan. Iya, tapi kita bukannya katanya kita mau menjatuhkan dia gitu, supaya dia tuh benar-benar terus hidupnya diberkati Tuhan, mau lihat dia hidupnya damai sejahtera gitu kan. Hati kita mah pengen semua orang tuh nggak ada yang binasa gitu. Itu kita tuh rasanya bukan yang ngiri gitu ya. Kita jadinya itu terus banyak kita nemuin yang kayak gitu. Tapi kalau kita ngomong sama di komsel di apa, katanya kita tuh menghakimi bukan menghakimi. Kalau menghakimi kita bilang saya mah jadi hakim dong, jatuhin orang, hukuman ketok palu. Ini mah mau dia berubah, biar dia juga nggak binasa, selamat. Kita mau membawa semua orang biar dalam kerajaan Allah, gitu kan. Tapi kalau orang yang sombong, langsung nyaut terus, membantah terus, gitu kan.
Terus sampai saya berpikir, memang kalau orang tuh buat bertobat itu susah. Saya pikir, soalnya ada tahapannya. Pertama, itu orang mengerti dulu kalau dia tuh salah, gitu kan. Banyak orang tuh nggak mau mengerti, anggapannya dia sombong, dia udah senior, dia udah pemimpin, udah ini gitu kan. Nah, dia mengerti, dia salah, dia tahu dia salah. Saya bilang tahapannya nih. Bis dia mengerti, baru dia bisa menerima enggak. Kalau dia nggak menerima juga nggak bisa berubah, nggak bisa bertobat. Menerima nggak, oh iya gue salah. Hidup gue jadi begini, banyak masalah gitu kan. Dia menerima dulu. Habis menerima, terus dia baru diam. Nah, diam tuh nggak melakukan lagi. Tuh, tahapannya tuh. Dia diam. Habis dia diam, baru dia berbalik. Nah, habis berbalik, terus baru dia melangkah 180 derajat. Kan udah berbalik tuh, baru melangkah gitu. Nah, jadi tahapan itu lama kita menghadapinya. Gitu, walaupun pemimpin juga kalau belum mengalami tahapan itu nggak bisa berubah. Ya, gitu. Dah kan Tuhan kita tuh yang kita sembah dah kan baik. Dia tuh limpah kasih karunia, dia tuh mengampuni itu. Tapi kita jangan mengulang-ulang terus. Tapi Tuhan kita itu tidak menghapuskan hukuman. Tuh, buat kita yang udah mengetahui kebenaran tapi terus melakukan kesalahan seperti orang fasik, ayo. Ya. Ya, terus kita jadi orang Farisi lagi, jangan tuh. Kita ini membuat dihormati orang. Supaya orang pada melihat kita rohani, kita pemimpin, tapi tidak berubah, tidak melakukan kebaikan-kebaikan, tidak melakukan perbuatan orang benar. Orang Farisi, ada lagi orang munafik. Kalau di depan ini pura-pura baik, pura-pura akur gitu kan. Depan jemaat pura-pura tapi begitu di dalam rumah perang. Perang dalam rumah. Di mana-mana kalau nggak ada orang lihat, dia perang, kan munafik. Nggak boleh kita tuh. Makanya kita jangan jadi orang munafik, orang Farisi, dan orang fasik. Yang Tuhan nggak senang gitu. Ya, jadi kita jadinya kita jadi pemimpin nggak diomongi orang di belakang. Soalnya apa yang kita lakukan perbuatan baik walaupun kita nggak dengar, tapi orang semua ngomong tuh. Tahu nggak? Orang di antara jemaat, di antara siapa tuh ngomong dia tuh. Walaupun ngomongnya jangan ngomong lagi ya. Kamu jangan ngomong siapa-siapa ya. Tapi itu tuh mengalir tuh, berantai. Nah, kelakuan kita tuh. Terus kalau kita baik, walaupun kita nggak tahu, semua orang bisa lihat kita baik, semua orang bisa ngomong walaupun kita nggak dengar. Tuh kayak si ini, kayak si Ruth. Ruth kan, si Boaz kan nggak tahu, nggak kenal Ruth siapa itu. Tapi dia udah dengar kesetiaan dia, kebaikan dia, hidup dengan suaminya, dengan mertuanya. Tuh kan, si Boaz ngomong, kenapa kamu berbelas kasihan sama saya, gitu kan? Oh, tentang kamu saya udah dengar dari banyak orang. Tuh, makanya kejelekan kita juga semua orang bilang, oh tentang kamu udah saya dengar, kamu sombong, kamu munafik, kamu tidak tahu balas budi, gitu kan? Tersebar, walaupun tuh orang ngomongnya, jangan ngomong kata gue ya, jangan ngomongnya kata siapa-siapa ya, gitu. Makanya kita harus membuat orang supaya membungkam mulut orang supaya jangan ngomongin kita. Terus nanti juga hidup kita. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Susi. Wow, sudah sharing ya Bu Susi. Nah, terima kasih ini Ibu Susi. Pak Elcid, ini ada pertanyaan juga dari saudara kita yang di kolom chat ya Pak. Bisa dijelaskan arti diagram positif dan negatif Pak Elcid? Ya, baik. Untuk penjelasan diagram positif
positif dan negatif itu bisa lihat di link YouTube ya. Ibadah minggu lalu, bagaimana cara menang atas roh menghakimi. Nah, bisa dilihat kembali di situ, ada dijelaskan tentang diagram itu lebih lengkap. Ya, baik. Oke, Masih yang ada? pertanyaan selanjutnya, Pak Elcit, apa arti sesungguhnya yang dimaksud dengan jangan mengusik orang yang diurapi? Baik. Nah, ini berkenaan dengan barusan yang Ibu Susilawati Teja ungkapkan ya. Bagaimana kalau ada pemimpin yang ya belum sempurna, pemimpin yang masih melakukan kesalahan. Bagaimana respon kita yang benar? Ini penting, saudara. Ada 3 prinsip penting bagaimana berespon benar ketika kita menghadapi atau berada di dalam gereja atau komunitas di mana pemimpin kita melakukan kesalahan belum sempurna, ya. Nah, prinsip yang pertama adalah dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah berdaulat. Jadi, bukan cuma kita yang tahu bahwa kalau ada kesalahan atau bahkan dosa yang dibuat oleh pemimpin. Tuhan juga tahu, saudara. Dan Tuhan berdaulat. Tapi udah lama, Pak. Dia lakukan ini, begini, begitu, begini, begitu. Nah, dengar, saudara, ya. Tuhan bukan cuma berdaulat. Tuhan itu punya kuasa. Jadi, Tuhan bisa lakukan apapun. Tuhan bisa ya mengganti pemimpin, bisa kalau Tuhan mau. Tapi kalau sampai saat ini sudah sekian lama ya dia tetap dalam posisi pemimpin. Nah, dengar saudara, itu artinya Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Kita memandang mata kita kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan otoritas kepada pemimpin kita. Nah, ini penting, saudara. Jadi, ya, saudara, kita mau terima di dalam hati kita prinsip bahwa Allah berdaulat. Jadi, kalau Allah masih izinkan ini semua terjadi dan terus masih tetap terjadi, dengar, saudara, itu artinya Allah punya maksud di balik semuanya ini. Ini penting sekali, saudara. Ya, ini yang terjadi pada Daud. Daud memegang teguh prinsip pertama ini. Allah berdaulat. Kalau Allah masih izinkan senior saya Saul menjadi raja, itu artinya Allah yang menetapkan dia. Wow, saudara. Dan yang prinsip kedua, dengar, saudara ya. Nobody's perfect. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Terus saudara pikir, oh ya, ada pengganti yang lebih baik. Saudara emang bisa jamin kalau pengganti yang baik nggak akan ada kesalahan? Bahkan kalau saya nih, saya merasa saya lebih baik daripada dia. Saya yang gantiin, terus saya jamin bahwa saya nggak akan ada kesalahan. Nah, saudara, ini penting, saudara. Ya, nggak ada seorang pun yang sempurna sehingga saudara kita jadi fokus kepada balok kita, saudara. Oh ya, apa ya yang saya bisa kontribusi, apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya perlu evaluasi dalam diri saya ya. Nah, itu prinsip kedua, saudara. Nah, prinsip yang ketiga adalah, saudara, ya, setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya, saudara, kesalahan karena nggak ada yang sempurna. Nah, apa yang saya bisa lakukan, yang saya bisa support, yang saya bisa dukung kepada pemimpin saya?
Apakah saya sudah berdoa buat dia? Apakah saya sudah lakukan bagian saya melayani? Apakah saya sudah lakukan bagian saya? Bukan cuma berdoa, bukan cuma mendukung, bukan cuma melayani, tapi apakah saya sungguh-sungguh ya mencari momen yang tepat untuk saya bisa komunikasi hati ke hati dengan beliau. Untuk saya lakukan bagian saya mengasihi dia di dalam kebenaran. Nah, saudara, kalau kita memegang teguh ketiga prinsip ini, kita beroleh kasih karunia untuk kita berespon dengan benar. Ya, sambil tentunya kita dituntun oleh Roh Kudus dalam mempraktekkan ini. Ya, silakan Pak Marino. Ya, terima kasih Pak Elcid. Ini ada pertanyaan lagi dari saudara kita ya Pak. Saya lanjutkan dulu. Bagaimana caranya menghadapi teman kompak atau yang baru yang punya spirit independen Pak? Rasanya sulit untuk menghadapi atau bahkan membagikan nilai-nilai kebenaran karena pribadi itu punya kubu-kubu yang sudah dibangun dalam pikirannya sendiri. Dan memang selama ini tidak pernah ada dalam komunitas sampai Tuhan pertemukan dengan kami di kompak. Terima kasih. Suaranya Pak Elcid. Ya, tes, bisa dengar suara saya? Pak Marino bisa dengar? Bisa Pak. Bisa ya, baik. Ada kairosnya Tuhan untuk setiap kita, saudara. Ada waktunya Tuhan. Nah, jadi, saudara, kita ini bukan Tuhan loh. Jadi bukan kita yang menentukan apakah hari ini atau bulan depan atau tahun depan pemulihan itu bisa terjadi. Ya. Nah, jadi bagian kita adalah kita tetap mengasihi saudara di dalam kebenaran. Yaitu kita lakukan bagian kita berdoa. Ya, kalau saudara tadi tulis ya ada kubu-kubu. Nah, itu artinya kita lakukan doa peperangan untuk kita menghancurkan kubu-kubu pertahanan iblis, stronghold itu. Ya, untuk ya supaya pada saat waktunya Tuhan Kairos itu terjadi, kubu itu sudah hancur, saudara, dan ya kebenaran itu bisa memerintah di dalam hidupnya, mengubah hatinya. Nah, kapan itu? Nah, itu kita bergantung kepada tuntunan Roh Kudus. Untuk Roh Kudus yang membawa kita. Sedangkan kita juga jadi bisa lakukan banyak hal lain, saudara. Jadi kita ya tidak hanya terfokus kepada satu orang saja, tapi ada hal-hal lain di mana sambil kairos Tuhan itu terjadi pada orang yang bersangkutan, Tuhan juga bisa lakukan hal-hal yang lain melalui hidup kita. Ya. Jelas ya? Baik. Nah, saudara, karena waktu ya, lain kali kita bisa semoga punya waktu lebih lanjut untuk kita bisa membahas ini secara lebih detail dan lebih konkret ya. Baik, saya serahkan apakah Pak Marino akan menutup ini? Silakan. Terima kasih ya Pak Elcid ya. Jadi kalau tadi yang saya tangkap ya, bersama kita cakap lakukan perkara besar dan ajaib. Jadi minta tuntunan Tuhan aja karena kita tiada manusia yang sempurna ya. Zero defect itu hanya Tuhan yang tidak punya kesalahan. Tapi kalau kita manusia bukan menganulir atau membenarkan, tapi kita manusia memang tidak sempurna. Justru itulah kita butuh Tuhan ya Pak, butuh Yesus. Jadi woman seyau sencu. Jadi kita ya memang butuh Tuhan, butuh Yesus. Terima kasih ya Pak Budi Setiawan dan Pak Elcid ya. Kita sangat diberkati ya dan terus mau belajar ya di dalam kasih Tuhan Yesus ya.
Tuhan Yesus memberkati senantiasa, karena waktu juga ya kita sampai saat ini ya, kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya.